proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bagi sebagian orang, Museum Palagan Ambarawa yang terletak di Kabupaten Semarang ini tak lebih hanya sebuah tempat wisata dan juga tempat penyimpanan barang kuno. Namun, di balik semua itu tersimpan kisah pertempuran dahsyat antara Tentara Keamanan Rakyat atau yang biasa kita kenal dengan TKR melawan militer Belanda dan Sekutu. Sekitar 3 bulan pasca berkumandangnya lagu Indonesia Raya, tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Battle mendarat di Pelabuhan Semarang. Dengan dalih akan mengurus para tahanan perang, mereka disambut secara baik oleh kepala pemerintahan di Jawa Tengah. Padahal di balik itu terselip militer Belanda yang mempunyai tujuan lain. Tiba di Ambarawa dan Magelang, ulah-culas tentara Sekutu dan koleganya, yakni militer Belanda, mulai terlihat. Para tahanan perang usai dibebaskan malah dipersenjatai. Hal itulah yang membuat TKR Magelang di bawah pimpinan Letkol Sarbini meradak. Pasalnya, tentara Belanda juga akan melucuti senjata milik TKR. Akibatnya, terjadilah pertempuran yang membuat Sekutu terkepung. Beruntung, sebelum remuk redam, Presiden Soekarno turun tangan sehingga Sekutu bisa mundur teratur ke Ambarawa. Mundurnya tentara Sekutu dan Belanda ke Ambarawa rupanya tak membuat TKR Magelang berpuas diri. Dibantu personil TKR dari daerah lain, mereka segera melakukan pengejaran. Di sepanjang perjalanan kerap terjadi baku tembak. Bahkan belakangan pihak musuh sempat bertahan di 2 desa yang masuk wilayah Kecamatan Jambu. Kendati begitu, TKR terus merangsek. Tepat pada tanggal 25 November 1945, mendadak di langit Ambarawa terlihat 3 pesawat Mustang bermanuver. Ya, pesawat inilah yang dikenal para pejuang sebagai pesawat cocor merah karena bagian depannya yang bercat merah. Pesawat tiba-tiba berpencar ke Kecamatan Tuntang, Bandungan, dan Jambu. Di Bandungan, senapan mesin yang ada di pesawat melepaskan berondongan secara membabi buta sembari menjatuhkan sebuah bom. Sementara 2 pesawat sengaja melakukan provokasi di langit,
satu pesawat yang berada di kawasan Kecamatan Jambu. Pilotnya melihat ada sebuah mobil jenis jeep di depan SD kelurahan. Penumpangnya adalah Letkol Isdiman, perwira menengah kepercayaan Kolonel Sudirman. Ia tengah berada di dalam gedung sekolah untuk menggelar pertemuan dengan Mayor Imam Androngi, Komandan Rayon TKR Banyumas yang sebelumnya bertempur melawan tentara sekutu di Magelang. Karena para tentara Belanda mundur hingga ke Ambarawa, akhirnya diatur siasat memukul ulang. Merasa curiga adanya mobil yang tak lazim di depan SD kelurahan, pilot Belanda segera memberitahu rekan-rekannya sesama pilot untuk merapat ke Jambu. Hasilnya, 3 pesawat Mustang bersenjata lengkap mengepung langit di atas sekolahan itu. Tanpa dikomando, gedung SD kelurahan dihujani peluru melalui senapan mesin. Letkol Isdiman dan Mayor Imam sebenarnya sempat mencari perlindungan di belakang gedung. Sayang, peluru tajam menghujam paha kakinya. Belum puas menghajar SD kelurahan dengan ribuan peluru tajam, sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara, pesawat saat kembali ke Ambarawa sempat menaburkan pelurunya di sepanjang jalan secara membabi buta. Di Desa Ngampin, salah satu pesawat menjatuhkan bom. Setelah pesawat Mustang pergi, Mayor Imam memerintahkan sopirnya membawa Letkol Isdiman ke Magelang. Sayang, pendarahan yang terus-menerus mengakibatkan Letkol Isdiman tidak mampu bertahan. Ia gugur di tengah perjalanan, nyawanya dipertaruhkan demi kehormatan Merah Putih. Begitu mendengar Letkol Isdiman gugur, Kolonel Sudirman marah besar. Meski bertekad akan menuntut balas atas kematian orang kepercayaannya, namun Kolonel Sudirman tetap berpikir jernih. Beliau sangat tahu persenjataan tentara sekutu yang dalam perang terbuka jelas tak menguntungkan pihak TKR. Terkait hal tersebut, dikumpulkannya seluruh komandan TKR dari berbagai daerah guna menyusun strategi. Didukung para pemuda, akhirnya Kolonel Sudirman memutuskan memimpin sendiri serangan terhadap Belanda dan sekutu. Tanggal 11 Desember 1945, digelar rapat dengan para komandan sektor TKR serta Laskar. Dan akhirnya Ambarawa bakal dikepung dengan menggunakan taktik supit udang. Adapun pertempuran akan dimulai tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30 pagi atau sesudah subuh. Menerima serangan mendadak seusai subuh ternyata membuat tentara sekutu maupun Belanda terkaget-kaget. Hanya dalam hitungan jam, seluruh akses menuju Ambarawa sudah mampu dikuasai TKR. Praktis, suplai makanan maupun senjata tentara musuh berhasil dilumpuhkan. Meski terkepung, musuh enggan menyerah begitu saja. Mereka tetap bertahan di benteng pendem Ambarawa sembari menebar teror. Sebenarnya dari sisi mental, pasukan sekutu dan Belanda sudah jatuh total. Namun karena faktor gengsi, mereka tetap bertahan. Hal inilah yang membuat Kolonel Sudirman serta TKR naik pitam. Posisi musuh dihajar terus-menerus. Setelah 4 hari 4 malam dihujani peluru, akhirnya tanggal 15 Desember 1945, tentara dunia tersebut berhasil dipaksa mundur ke Semarang, selanjutnya pulang kandang. Kehebatan TKR dalam menghajar hingga babak belur musuh itu membuat para petinggi negeri sepakat
menjadikan tanggal 15 Desember sebagai Hari Juang Kartika atau lebih dikenal Hari Jadi TNI Angkatan Darat. Itulah sedikit cerita saat meruntut keberadaan Museum Palagan Ambarawa. Terbukti, kendati hanya benda-benda mati yang tersimpan di dalamnya, namun bila imajinasi kita melayang ke 75 tahun lalu, maka akan terkuak sejarah pertemuan heroik para pejuang masa lalu dalam mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Kalau anak bangsa yang tak pernah memanggul senjata sekarang malah bermalas-malasan saja, maka ingatlah bahwa arwah para pejuang menangis melihat tingkah laku kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Anak semuanya, Gema Merdeka membahana di bumi pertiwi 75 tahun yang lalu, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu mengaruniakan kemerdekaan kepada negeri kita tercinta ini. Kegigihan para pahlawan, para ulama dalam mempertahankan negara kesatuan Indonesia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari monumen Palagan Ambarawa ini, Ustadz Narto menyapa kalian, mengingatkan kalian semuanya sebagai pelajar. Kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan, para ulama sedemikian berat, harta, nyawa, darah, dan berbagai pengorbanan yang telah diberikan. Maka tugas kalian sebagai pelajar adalah mempertahankan kemerdekaan ini dengan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Di antaranya adalah Menjadi pribadi yang bertakwa, bersikap jujur dengan tidak menyontek, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan insya Allah akan mengantarkan kita menuju jalan ke surga. memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme, menghormati teman meski berbeda suku, mematuhi tata tertib sekolah, kreatif dalam segala bidang, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas dari Ustadz-Ustadzah, mandiri dalam berbagai hal, memiliki sikap demokratis, memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam belajar, cinta tanah air dan patriotisme. tidak boleh iri dengan prestasi orang lain, tapi boleh iri kepada orang yang suka membaca Al-Quran dan orang yang suka berinfak. Santun dalam berkomunikasi, menjaga keamanan, ketenangan, dan kenyamanan sehingga tercipta suasana damai di sekolah. Gemar membaca, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, peduli terhadap sesama, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka!